selamat datang kembali, selamat datang di cerita anak rantau. Jadi hari ini adalah hari ke-90 hari aku kerja di luar negeri. Kerja di tempat yang jauh dari Indonesia. Gimana rasanya teman-teman? Luar biasa banget. Kayak wow gitu. Akhirnya aku bisa ada di hari ke-90 ini. Atau bisa dikatakan sudah 3 bulan aku hidup di negara orang. Banyak banget hal yang baru yang aku dapetin di sini, mulai dari kayak teman baru, budaya baru, lingkungan baru, pokoknya semuanya baru. Berbeda 180 derajat dengan yang biasa aku lakuin di Indonesia. Dari mulai teman-teman Indo yang baru, teman luar negeri yang baru, atau bisa dikatakan banyak banget hal-hal yang baru masuk ke dalam kehidupan aku. Kayak gitu. Makanya nanti kalau teman-teman mau kerja ke luar negeri harus pandai-pandai menyaring apa yang masuk ke kehidupan teman-teman ya. 90 hari di negara orang itu bukan hal yang gampang teman-teman. Banyak banget yang harus aku lalui. Dia mulai dari homesick di bulan pertama, karena mungkin aku tidak terbiasa untuk jauh dari keluarga di rumah. Makanya aku suka kangen kayak gitu sama orang rumah. Homesick, eh, pokoknya kayak setiap malam, setiap ingat itu pasti kayak nangis atau ya sedih lah gitu. Gimana sih kayak biasanya makan disediain, kayak pakaian udah disetrikain, tapi sekarang apa-apa harus sendiri kayak gitu. Ini memang bukan kayak hal-hal mungkin bagi kalian yang sudah sering merantau menjadi hal yang biasa hal seperti ini, tapi ketika kalian merantau ke luar negeri atau sangat jauh dari Indonesia gitu. Mungkin kalau cuma berbeda pulau kalian masih bisa pulang. Tapi kalau misalnya ke luar negeri kalian harus nunggu kontrak selesai atau kalian mau pulang setiap tahun kalian bisa pulang, tapi kalian pasti mikir tiket pesawat itu nggak murah kayak gitu. Tapi mending ditabung uangnya gitu sampai nunggu kontrak selesai. Betul? Seperti itu. Ya selain homesick di bulan pertama kemarin juga sempat kejadian yang sangat mellow gitu ya teman-teman, kejadian yang sangat-sangat sedih atau bisa dikatakan sebagai flashback itu. Jadi di mana tahun baru ini biasanya aku kumpul semua satu keluarga, tapi tahun baru 2023 aku bener-bener sendiri di negara orang dan cuma liatin kembang api. Rasanya gimana teman-teman? Menakjubkan bukan? Tapi ya mau nggak mau, aku harus tetap ngejalani. Karena ini cari nafkah adalah sebagai kewajiban. Apalagi kamu anak pertama. Anak pertama itu diibaratkan tiang untuk menopang keluarga kalian. Karena apalagi kalau kalian sudah memiliki ayah yang cukup berumur atau mungkin bisa dikatakan maaf sudah tiada, ya mau nggak mau anak pertama yang jadi tulang punggungnya seperti itu. Akhirnya hari demi hari aku kerja di sana, dinikmatin aja, nggak dibawa pikiran kayak ya kalau misalkan ditegur salah ya berarti aku salah, kalau misalkan nggak ditegur ya berarti aku kerjanya betul kayak gitu. Ya selama aku salah ya aku terima gitu, ya namanya juga kerja pasti nggak selamanya benar terus kan. Ya kalau dikasih tahu berarti tandanya kita salah intinya kalau dalam pekerjaan itu gitu. Tapi selama aku kerja beruntung banget dapat lingkungan kerja yang emang cukup asik, biarpun kadang ada dramanya ya teman-teman. Tapi di mana sih yang nggak ada drama di tempat kerja, di manapun pasti ada kan, termasuk di Indonesia. Drama-drama kecil sampai drama yang sebenarnya gak perlu dibesarkan tapi dibesar-besarkan, itu yang kadang bikin kayak orang lain itu nggak betah kerja di luar negeri. Tapi aku punya satu pegangan seperti ini. Ya kalau misalkan banyak drama aku nggak peduli mereka mau bikin drama apa.
Yang penting aku ngikutin kerjaan di sini sesuai dengan peraturan, aku dapat gaji, aku bisa kirim ke kampung, itu selesai. Drama di pekerjaan itu urusan di pekerjaan nanti. Aku nggak bawa pulang ke apartemen aku drama itu. Ya hari ini drama, tapi besok udah nggak ada lagi, kita akan baik-baik aja. Terlebih karena kita itu puluhan bahasa, bahkan bisa dikatakan ratusan mungkin ya. Di sini tuh bahasa banyak banget. Ya mungkin ada yang ngomongin kita pakai bahasa daerahnya, bahasa negaranya, atau ngomongin kita pakai bahasa asalnya mereka dan kita nggak ngerti, ya udah bodo amat, kita nggak perlu cari tahu. Intinya kayak kita nggak usah harus tahu atau kita nggak perlu cari tahu hal-hal yang bakal bikin kita down kayak gitu teman-teman. Tapi beruntungnya lagi, mungkin tergantung pada teman-teman cara bersosialisasinya ya. Jujur di sini teman aku kebanyakan kayak dari orang luar gitu ya. Bisa dikatakan kebanyakan ya orang luar karena mungkin aku waktu datang ke sini itu nggak begitu akrab sama teman-teman yang di Indo, khususnya untuk anak-anak cowok ya karena kita juga beda departemen kerjanya. Jadi kayak pas kita datang ke sini akhirnya kita fokus ke masing-masing departemen atau fokus ke masing-masing kerjanya. Mungkin hanya sebatas sapa dan salam ketika kita ketemu saja. Namun eh, sebisa mungkin kalau kita ketemu sama orang yang berasal dari negara kita tetap harus menunjukkan keramah tamahan seperti halnya saat kita di Indonesia, seperti itu teman-teman. Ini tidak hanya khusus untuk orang Indonesia tapi juga diperlakukan untuk eh, ke warga negara asing lainnya. Kita tetap harus sopan ya teman-teman. Aku juga di sini punya teman yang baik banget, bisa dikatakan ya tempatnya aku ngadu, tempat aku yang curhat, tempat aku yang cerita, tempat aku main, tempat aku jajan bareng gitu, makan bareng, makan kayak dikatakan satu gelas itu bisa kita minum dalam satu sedotan gitu. Jadi saking udah deket atau akrabnya gitu ya. Namanya temenan ya teman-teman. Kadang kumpul semua gitu. Kadang yang satu kerja, yang satu libur dan mungkin bisa kumpulnya cuma 3 atau 2 orang gitu. Tapi salah satu dari kita itu pasti perhatiannya sama gitu. Nah, saling nanyain kabar kayak gitu. Pokoknya sebisa mungkin kita bakal tetap bareng gitu sampai nanti selesai kontrak, karena kalau bukan teman-teman yang di Indo, kita nggak punya siapa-siapa lagi di sini teman-teman. Ya kadang mungkin kita ada selisih paham, sama lah kayak halnya di Indonesia, kita juga di sini kadang suka selisih paham, tapi yang nggak lama-lama, ya cuma selisih paham tapi akhirnya baikan lagi, kumpul lagi gitu. Karena aku juga nggak mau kayak selisih paham sampai lama-lama dan akhirnya kita nggak kayak merasa nggak kenal gitu. Takutnya apa, karena di sini kita itu apa namanya, anak rantau ya, yang dimana nggak ada keluarga, nggak ada tetangga, bisa dikatakan nggak ada ibu, nggak ada bapak. Kalau bukan sama teman-teman orang Indo, sama siapa lagi kita ngadu kan. Selama 90 hari di sini, ini pasti pertanyaan teman-teman, udah dapat apa aja, udah dapat apa aja di sana. Ya, so pasti aku udah dapat gaji sih. Ya selain gajian, yang gajian yang cukup lumayan lah ya buat bisa nabung sama bisa ngirim ke kampung. Dapat juga kayak pengalaman-pengalaman yang mungkin gak akan aku dapetin di Indonesia sana, karena ruang lingkup kerja di Indonesia itu memang sebatas orang Indo saja seperti itu. Ya mungkin aku di sini kelatih buat ngomong bahasa asing juga. Akhirnya aku tahu beberapa bahasa asing, meskipun sedikit-sedikit aku tahu kayak gitu. Kerja di luar negeri. Aku pikir kayak eh, enak atau kayak sama gitu kayak di Indonesia. Ternyata kerja di sini tuh beda teman-teman. Di sini tuh kerjanya benar-benar harus teamwork atau benar-benar kerja sama itu dijalin di sini. Istilahnya selama kita kerja, selama kita lagi melakukan pekerjaan,
kita nggak ada yang namanya buat kayak buat drama atau buat hal-hal yang nggak bikin kita nggak fokus kerja gitu. Tapi kita bakal bahas masalah yang ada saat kita kerja ini nanti di next jam berikutnya atau di saat kita briefing kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita salah, kita cukup dikasih tahu kamu salah dan nanti di briefing itu. Tapi di briefing bukan untuk dimarahi, tapi dikasih tahu, dibikin training. Misalkan kita nggak tahu ini cara untuk melayani customer yang sedang moodnya nggak baik harus gimana kayak gitu. Contohnya seperti itu. Di sini tuh kayak kekeluargaannya memang benar-benar erat banget teman-teman. Mungkin karena semua yang kerja di sini itu adalah perantauan. Ya mulai dari Filipina, Myanmar, kayak Uganda, Zimbabwe, dan Rusia, dan negara lainnya tentunya. Mungkin karena mereka sama-sama anak rantau, jadi sama-sama tahu beratnya kerja di luar negeri kan. Apalagi kerja sambil nahan kangen kayak gitu. Kerja sambil nahan rindu. Siapa sih yang gak rindu sama keluarga, bahkan berbulan atau bertahun-tahun kita nggak bisa ketemu kayak gitu. Kalau misalkan aku nggak sayang nih sama mereka yang di rumah, yang nggak mungkin aku ada di sini. Aku ada di sini, kita ada di sini, kita ngerantau di sini karena untuk keluarga juga kayak gitu. Kayak misalkan eh ada gitu ya salah satu orang atau salah satu rekan kerja yang kita rasa mereka itu gak baik buat kita. Kita nggak menjauh gitu. Bukan kita menjauh tapi kita berusaha untuk nggak tahu apa yang mereka omongin, apa yang mereka laluin. Ya kita be aja kayak kita. Hanya sebatas teman kerja. Ketika di luar kita ya udah cukup tahu kalau dia misalkan nggak baik buat kita kayak gitu. Tapi kalau untuk ke tingkat pedulian di sini semuanya sangat-sangat care ya teman-teman. Kayak contohnya misalkan ketika ada yang sakit pasti semua orang nanyain pada nelfon, pada nge-WhatsApp kayak kemana aja kamu, kok udah lama nggak masuk kayak gitu, apa kamu baik-baik aja katanya gitu. Kayak udah nanyain udah ke rumah sakit belum, kalau belum kita antar kayak gitu. Bahkan sampai kayak ada yang ngirim makanan, ngirim buah-buahan kayak gitu selama kita sakit tuh. Saking tingkat kepeduliannya itu sangat tinggi kayak gitu. Ya mungkin mereka tahu ketika ada yang sakit, kalau bukan teman-teman kerja lagi, siapa yang mau ngingetin, siapa yang mau merhatiin kayak gitu. Kalau bukan mereka kan 90 hari itu kayak kerasa banget. Untuk 90 hari pertama ini kerasa banget waktunya, kerasa banget pertemanannya, kerasa banget capeknya. Ini capek banget loh teman kerja di luar negeri itu. Kayak ya capeknya tuh kayak kita bangun untuk kerja, pulang untuk tidur seperti itu. Meskipun kayak kerjanya yang diutamakan itu cuma senyum, cuman kayak gini, tapi yang namanya kerjaan pasti capek kan teman-teman, biarpun kayak cuman senyum-senyum gak jelas doang kayak gitu. Apalagi kita harus tetap sapa salam sama customer kayak gitu. Kerja di sini itu mungkin bisa dikatakan seperti kerja di negara Asia gitu, karena di sini kebanyakan orang Asia sih lebih tepatnya. Apalagi orang India itu, kayaknya orang India itu di mana-mana ada ya teman-teman. Sama orang Filipina, pasti itu di mana-mana ada kayaknya. Ya akhirnya sampai di titik hari ke-90 aku bisa berada di sini masih tetap dengan senyum yang sama, tapi berat badan yang beda ya teman-teman. Karena waktu pertama datang aku agak gemuk, tapi sekarang udah mulai kurusan. Mungkin karena makanan-makanan di sini itu sangat sehat. Karena aku sering makan salad juga, jarang makan nasi, apalagi makan makanan gak jelas karena saking. Ya nanti teman-teman coba deh kerja di sini, cobain makanan di sini. Mungkin karena kita beda cita rasa aja lidahnya, makanya jadi ngerasa nggak enak gitu. Dan akhirnya sampai di titik ini aku ngerasa semuanya sudah biasa aja. Sudah berjalan segimana mestinya. Aku biarkan semuanya mengalir seperti air. Aku biarkan semuanya berjalan. Tapi aku tetap berproses untuk menjadi lebih baik lagi teman-teman. Doain aku terus ya nih biar betah di sini. Biar tetap bisa bikin konten. Biar tetap bisa transferin ibu di kampung. Biar segera bertemu
mau kembali kita di Indonesia nanti, karena insya Allah nanti untuk cuti tahun ini atau tahun depan ya tergantung tergantung, belum kepikiran sih. Aku mau pulang dulu ke Indo karena udah kangen banget sama makanan di sana, kangen nasi Padang, kangen nasi kuning, kangen nasi uduk. Karena di sini nggak ada teman-teman. Ada juga sih yang jualan di city atau di kota, tapi ya kalau mau makan enak tuh harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Nanti aku bahas deh salah satu makanan di sini, aku review di sini makanan-makanan yang cukup menakjubkan kalau menurut aku. Karena banyak banget bumbunya tapi rasanya nggak enak aja. Kayak gitu. Akhirnya sampai di sini dulu ceritanya ya teman-teman. Karena ini baru 90 hari, masih sekecil biji kacang kalau menurut aku, pengalaman aku. Mungkin nanti setelah 6 bulan, 1 tahun setengah, atau 2 tahun, 3 tahun, makin banyak hal-hal baru yang aku dapetin di sana. Atau di sini maksudnya. Nanti aku pasti bakal ceritain nih sama kalian tips-tipsnya kerja di sini itu kayak gimana, kayak gaji pertama aku itu berapa. Nanti aku pasti bakal ceritain karena kita waktunya berbeda dan aku punya waktu yang terbatas. Ya mau nggak mau kita cicil kontennya ya teman-teman. Yang pasti kalian harus tetap nonton terus konten-konten aku, dan jangan lupa untuk di subscribe juga teman-teman. Di like, di komen, atau di share juga ke teman-teman kalian. Barangkali ada teman-teman yang tertarik buat kerja di luar negeri, nanti kan bisa tanya-tanya atau sama aku sebelum kalian berangkat ke sini. Doain juga semoga kita semua yang ada di Indonesia atau yang ada di luar negeri sedang mencari nafkah untuk keluarga, selalu disehatkan badannya dan dikuatkan tenaganya, serta disehatkan juga pikirannya. Selamat pagi atau selamat malam, selamat sore karena saya nggak tahu di sana jam berapa. Selamat apa lagi ya? Dan terima kasih udah nonton terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak gak jelas.